Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini untuk kuliah ilmu ukur tanah dan kartografi, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana penyajian profil. Nah, Anda bisa melihat beberapa sajian peta seperti di sini. Jika kita bandingkan di sebelah kiri, ini adalah peta yang hanya menampilkan garis kontur, garis kontur, di mana garis kontur yang semakin rapat itu tandanya makin curam. Sedangkan garis kontur yang semakin renggang seperti ini, itu adalah daerahnya makin datar. Nah, kalau kita hanya melihat garis kontur saja, terkadang sulit untuk membedakan mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang curam, dan mana yang tidak. Nah, dengan adanya shading atau pewarnaan, maka kita akan melihat lebih nyata, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Di sini terlihat bahwa puncak gunung yang posisinya tertinggi diberi warna agak keputihan seperti warna salju, kemudian warna coklat, kemudian coklat muda berangsur-angsur ke arah warna hijau. Di sini dapat terlihat bahwa warna coklat ini adalah warna yang tertinggi, kemudian ini menuju ke arah lereng, lembah, dan lembahnya ada di daerah sini. Ini adalah bagaimana penyajian peta kontur yang kemudian ada unsur seni di dalamnya sehingga bisa disajikan dengan baik begitu. Nah, demikian juga dengan pewarnaan seperti ini. Kalau kita lihat sebelah kiri ini adalah pewarnaan yang sifatnya dua dimensi, di mana yang tertinggi ada warna tertentu, kemudian makin ke arah rendah adalah warnanya seperti ini, ke arah biru. Yang tertinggi ke arah merah, kemudian yang makin sedang itu berwarna hijau, kemudian yang makin rendah berwarna biru. Nah, ternyata setelah peta ini kemudian diproyeksi dalam bentuk profil, maka akan terlihat seperti ini. Kadang-kadang di dalam software pembuatan peta itu ada fasilitas untuk melihat secara 3 dimensi. Seperti Anda kalau melihat peta di Google Earth, itu biasanya ada fasilitas juga untuk melihat seakan-akan itu 3 dimensi. Jadi ada timbulan seperti ini. Nah, profil yang dimaksud ini beda dengan profil tanah ya. Kalau profil ini adalah menarik garis ke depan adalah bentuk penampakan topografi suatu lereng apabila dipotong secara vertikal atau gambaran penampang suatu daerah dilihat dari samping. Jadi kalau kita melihat gunung, gunung ada lembah, ada lereng, itu kita lihat dari samping, bukan dari atas. Kalau dilihat dari atas itu namanya penampakan yang kita lihat seperti yang ada di dalam peta. Tapi kalau dilihat dari samping itulah yang disebut sebagai profil. Selanjutnya besarnya kemiringan lereng dapat ditentukan berdasarkan perbandingan antara beda tinggi dengan jarak datar dari 2 buah titik atau 2 buah tempat. Jadi kemiringan lerengnya pun bisa ditentukan. Jadi misalnya dari interval kontur nanti ketemu beda tingginya berapa, otomatis vertikal horizontal ketemu dan jarak 2 titik ketemu, maka akan ketemu berapa kemiringan lereng yang ada di lokasi itu. Nah, secara manual penggambaran profil itu bisa seperti ini. Jadi dari garis kontur kemudian dibuat penggaris seperti ini, kemudian diplotkan sehingga ini Anda lihat bahwa ini ada ketinggian yang makin tinggi ini 500. Kadang-kadang kalau kita melihat kontur itu kita tidak tahu itu lebih tinggi atau lebih rendah. Makanya di kontur ada tambahan informasi berupa angka-angka ketinggian. Jadi misalnya 100, 200, 300, 400, 500. Nah, 500 jelas lebih tinggi, berarti yang 100 ini adalah lembah posisinya. Nah, ketika kita proyeksikan dalam bentuk profil, ini akan ketemu ketinggian seperti ini. Ketinggian seperti ini adalah penggambaran secara manual. Oke. Nah, ini juga bisa kita lihat ketika penggambaran dari peta kontur, ada 2 puncak bukit atau gunung, masing-masing ada 2 puncak, ini juga ada 2 puncak. Ketika kita buat profil jadi seperti ini. Seperti di bawah ini. Terus kemudian kemiringan lereng. Nah, kemiringan lereng ini
bisa kita tentukan sebenarnya kan dari sudut ya. Dari sudut kalau kita belajar Pitagoras, sudut segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, kita akan dapat menentukan kemiringan lerengnya itu berapa derajat. Nah, ada istilah kemiringan lereng yang sering kita pakai, yaitu kemiringan lereng dalam satuan persen, ya, persen itu artinya per 100, dan kemiringan lereng dalam bentuk derajat. Nah, kalau kita ingin melihat atau menghitung kemiringan lereng, ada padanan, jadi 45 derajat itu sama dengan 100%. Jadi 45 derajat itu sama dengan setara dengan panjang horizontalnya 100, kemudian tingginya juga 100. Itu akan mendapatkan selisih atau sudut 45 derajat. Itu sama dengan 100%. Makanya kalau kita melihat data, kesetaraannya seperti itu, 45 derajat sama dengan 100%. Bagaimana kalau misalnya 50%, ya berarti 22,5 derajat begitu. Kemudian ini ada beberapa rumus bagaimana kita menentukan kemiringan lereng, ya. Ini misalnya penentuan rumus bisa diukur dari beda tinggi interval konturnya ini berapa, kemudian garis konturnya ini berapa dikalikan, misalnya ini ada 1, 2, 3, berarti ada 3. Antara B dan C ini ada 3, tergantung interval konturnya berapa dikalikan, itu adalah beda tingginya. Kemudian panjangnya B ke C ini bisa kita lihat pada skalanya, skala berapa, sehingga ketemu ini berapa senti dikalikan skalanya, begitu. Nah, terus kemudian untuk analisis profil penambang melintang, ini bisa Anda lihat dari gambar ini, kita bisa melihat misalnya ini daerah puncak yang diarahkan ke bawah, gitu ya. Nanti akan ketemu kemiringan lereng yang seperti ini, ya. Ini sama, ya. Terus kemudian kita lanjut untuk yang materi kedua, ya, materi kedua yang hampir sama isinya. Nih, jadi ini terkait dengan garis kontur. Jadi garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Ya, itu namanya garis kontur. Oke. Interval kontur ini 1/2000 kalikan skala, ya. Ini untuk memperjelas saja. Kemudian ada kontur indeks, kemudian ada profil topografi. Jadi ini penting dasar-dasar pemetaan yang harus Anda pahami. Misalnya ini gambar yang di atas ini adalah bentuk gambar yang terlihat dari samping seperti profil tadi. Sedangkan gambar yang nomor 2 ini adalah gambar dilihat dari atas, ya. Kalau ini dari samping nomor 1, yang nomor 2 dilihat dari atas. Nah, ini juga kita akan belajar bagaimana bentuk bukit atau gunung, ya. Gunung yang bentuknya seperti ini lancip, ini akan membentuk kontur yang seperti ini. Tapi kalau yang cembung ini akan terlihat yang curam itu ada di tepi, ya, di dekat kaki, malah yang di atas cenderung datar. Jadi kita bisa membedakan ketika nanti melihat peta kontur yang ada di peta ruang bumi, kita bisa membedakan bentuk-bentuk yang berbeda seperti itu. Nah, ini juga Anda bisa melihat mana yang gunung, ya, ini adalah gunung timbulan seperti ini. Kemudian ada juga lembah, jadi sama-sama buletan seperti ini. Kalau ada tanda garis-garis, ini tandanya ketinggiannya makin turun. Ini lihat yang tertinggi 160, makin ke arah 100, kemudian ini mulai 80, 60, 40, ini makin ke bawah. Ini juga makin ke bawah. Ini untuk membedakan mana puncak dan mana gunung, gitu ya. Ini juga gambar yang 2 dimensi dengan 3 dimensi, ya. Ini juga dari gambar yang 2 dimensi, kemudian dibuat 3 dimensi, yang penyajiannya dapat Anda lihat di Google Earth, gitu. Nah, beberapa sifat dari garis kontur. Yang pertama adalah garis kontur itu merupakan garis yang tertutup. Ya, nilai dari suatu garis kontur dihitung dari ketinggian muka air laut rata-rata yang mempunyai nilai 0. Jadi dimulai dari permukaan laut, lalu berapa gitu ya, intervalnya berapa. Misalnya kalau skala 1/25.000 itu kan 12,5 meter, maka setiap 12,5 meter ada garis konturnya. Garis kontur tidak bercabang, jadi dia selalu bertemu dengan garis itu lagi gitu. Kalau toh terlihat rapat, ya itu karena memang garisnya terlalu rapat sehingga seakan-akan bertemu, padahal hasilnya tidak, ada beda, ya. Terus kemudian
tidak saling berpotongan, ya, tidak saling berpotongan. Juga garis kontur ini biasanya Anda bisa lihat fenomenanya makin rapat, makin curam, makin renggang itu berarti makin datar. Nah ini contohnya proyeksi seperti ini. Ini juga ya proyeksi curam seperti ini, garis konturnya ini yang landai jadi seperti ini. Nah, ini penting, pemahaman ini penting sekali karena ini pemahaman yang sangat dasar. Bagaimana implementasinya? Jadi Anda kalau misalnya nanti melihat peta, peta itu bagaimana kondisi kelerengannya, dapat dilihat dari bagaimana garis konturnya. Jika garis konturnya itu makin renggang, maka kecenderungannya makin datar atau makin landai. Tapi kalau konturnya itu makin rapat, berarti itu makin curam. Hal ini tentu terkait dengan aplikasi di bidang pertanian maupun pemetaan yang lain. Misalnya Anda mau survei, Anda lihat mana yang curam, mana yang datar, kemudian penentuan rute survei misalnya, mau ke arah mana, harus lewat mana, dan sebagainya. Ini sangat penting pemahaman seperti ini, dan nantinya juga penting juga ketika Anda membuat peta-peta tematik dari peta dasar yang sudah ada. Demikian materi untuk kuliah ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silahkan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.